Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai kepada pertemuan ke-14. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan menurut para filosof, dan keadilan dalam perspektif Al-Quran. Tujuan dari perkuliahan ini yaitu dengan mengikuti perkuliahan pertemuan ke-14 Pancasila ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk mendeskripsikan makna sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan menurut para filosof, dan keadilan dalam perspektif Al-Quran. Keadilan menurut para filosof, kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah justice, yang berasal dari bahasa Latin justita. Kata justice memiliki 3 macam makna yang berbeda, yaitu secara atributif, berarti suatu kualitas yang adil atau fair, sinonimnya justness. Sebagai tindakan, berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, sinonimnya justitior. Orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan, sinonimnya judge, juris, magistrate. Plato adalah seorang pemikir idealis abstrak yang mengakui kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia sehingga pemikiran irasional masuk dalam filsafatnya. Demikian pula halnya dengan masalah keadilan. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan ialah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu pemilihan kelas-kelas yang tegas, misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para pengembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya, perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya, dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivitas kepentingan-kepentingan anggotanya. Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya. Domba menjadi domba, pengembala menjadi pengembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian, keadilan bukan mengenai hubungan antara individu, melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara? Keadilan juga dipahami secara metafisis, keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain. Di luar pengamalan manusia dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena itulah, Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu the king of philosopher. Aristoteles adalah peletak dasar rasionalitas dan empirisme. Pemikirannya tentang keadilan diuraikan dalam bukunya yang berjudul Nicomachean Ethics. Buku ini secara keseluruhan membahas aspek-aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas, perkawanan, dan kebahagiaan. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan, menurut Aristoteles harus dibahas dalam 3 hal utama, yaitu tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, apa arti keadilan, dan di antara 2 titik ekstrim apakah keadilan itu terletak. Pandangan Aristoteles terhadap keadilan dan ketidakadilan. Pertama, Aristoteles mendefinisikan kebahagiaan yang merupakan puncak kebaikan manusia sebagai aktivitas jiwa dalam menyesuaikan dengan keutamaan. Ia menilai puncak dari keutamaan ini adalah keadilan yang merealisasikan kebahagiaan umat manusia,
Menurut Aristoteles, keadilan adalah keutamaan sempurna karena berlaku adil atau berkeadilan meniscayakan pengerahan dan pemberdayaan seluruh keutamaan. Kedua, Aristoteles menafsirkan keadilan sebagai tingkat medium dan berposisi equilibrium antara posisi ekstrim dan sikap terlalu longgar. Ketiga, Aristoteles menjelaskan keadilan sosial dalam dua makna umum dan khusus. Keadilan bermakna umum adalah penghormatan terhadap aturan-aturan dan persamaan warga kota. John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli, di mana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak. Yang kedua, melakukan koreksi atas keadilan sosial. Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah institusi sosial. Sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan atau call for redress masyarakat pada posisi asli, people on regional position. Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar original agreement anggota masyarakat secara sederajat. Keadilan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, al-adl. Al-adl dari segi bahasa memiliki beberapa arti. Dari beberapa pengertian dapat dikembalikan pada makna luzum, al-waswa aja ijen tinab ang jinabai al-ifj. Keadilan adalah kata jadian dari kata adil yang diambil dari bahasa Arab al. Kamus bahasa Arab menyebutkan bahwa adil pada umumnya berarti sama. Yang kedua, kids. Kids atau penegak keadilan. Dalil yang mendukung kata kids bagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Kata kids lebih umum dari kata adil. Al-Quran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri. Kata kids itulah yang digunakan. Yang ketiga, mizan. Mizan berasal dari kata wazn, berarti timbangan. Mizan adalah alat untuk menimbang. Mizan dapat pula diartikan keadilan karena bahasa asing menyebutkan alat untuk makna hasil penggunaan alat itu. Muhammad Mutawali Sya'rawi menyebutkan bahwa acuan dari proses timbangan tersebut adalah ketelitian dalam timbangan supaya tidak ada unsur kecurangan sedikit pun di dalamnya. Dipilih kata al-mizan karena ini merupakan standar yang paling tepat untuk menentukan segala sesuatu tanpa unsur kecurangan. Adil dalam arti luas dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Artinya, keadilan adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat atau
menjaga dan memeliharanya dalam bentuk lebih baik sehingga masyarakat mendapatkan kemajuan. Dalam Al-Quran, keadilan diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penguasa di bumi adalah keadilan yang seimbang. Baik saudara-saudara, demikian perkuliahan Pancasila di pertemuan ke-14 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.